Ketemu lagi di Pandava Android dan di hadapan teman-teman udah ada Redmi Note 8 yang menggunakan custom ROM MIUI Arvana atau MUI Arvana gitu ya, terserah nyebutnya apa gitu kan. Tapi saya nyebutnya Arvana aja ya biar gampang. Nah, jadi ini kemarin kita udah install custom ROM di Redmi Note 8 dan saya udah janji kalau misalkan tembus 200 like di TikTok, maka saya akan review ROM ini ya. Tapi sebenarnya sorry banget nih ya. Karena saya udah lama nggak review ROM, jadi ini agak belibet, agak acak-acakan, dan mungkin nggak detail ya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang pengen ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar aja gitu ya. Dan sekali lagi buat fitur lengkapnya, cek aja channel YouTube-nya si Arvana. Teman-teman juga bisa tanya harganya berapa di situ gitu ya. Karena saya cuman itchy purse gitu kan ya. Dan sebelum kita masuk ke review nih ya, saya mengajak teman-teman nih ya. Bentar dulu nih motor lewat, ya kan. Kambing sama motor itu ya. Sebelum kita masuk ke review ya, nih saya pengen ngasih tahu buat teman-teman yang lagi nonton ya, bahwa di setiap Jumat, Sabtu dan Minggu di Pandava Android bakal ada live stream main game seru-seruan ya. Di sini kita bebas ya, mau ngapain, mau ngobrol boleh, mau chill juga boleh. Mau tanya-tanya seputar Android, game, konsol, hardware gaming, apa aja gitu ya, boleh silakan. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini, cuma Sabtu dan Minggu, dan besok kita bakal main game A Way Out nih ya. Oh ini nih. Dan buat teman-teman yang pengen mampir di live stream, langsung aja di subscribe gitu ya, nggak ketinggalan. Dan bila udah, langsung aja kita masuk ke reviewnya dari MUI Arvana. Dan inilah dia teman-teman, MUI Arvana atau MUI Arvana atau Arvana ya, terserah nyebutnya apa. Jadi di sini tampilannya udah saya ganti tema ya, tapi untuk tampilan awalnya itu masih sama dari MIUI 12.5.2 ya, atau MIUI 12.5 itu masih sama banget. Dan di sini roomnya juga udah ada bahasa Indonesianya. Jadi langsung aja kita masuk ke menu utamanya ya. Jadi karena soalnya secara tampilan gak ada bedanya bos ya kan. Kita ada di sini 12.52 ya, ini base MIUI-nya. Dan udah dapat extend RAM sebesar 1 GB teman-teman ya. Ini ada extend RAM 1 GB. Nah, terus kita masuk ke fitur tambahan. Ini adalah fitur premium ya dari Arvana. Jadi buat teman-teman yang pengen merasakan fiturnya, bisa langsung datang bisa langsung cobain room ini. Tapi untuk lihat fitur lengkapnya sekali lagi bisa dicek di channel YouTube-nya si Arvana. Kita masuk ke fitur tambahan ya. Nah, di sini itu banyak banget fitur tambahan. Cuman aku nggak pakai semua karena aku takutnya aku nggak tahu settingan apa, aku setting malah jadi apa ya, jadi berat atau jadi atau salah setting gitu ya. Aku setting yang menurutku perlu aja. Contoh di sistem suara ya. Ini buat nyeting suara yang menurutku minor ya. Contoh kayak suara charger, suara screenshot, suara isi daya penuh dan lain-lain. Ini sih minor aja bagiku ya. Dan ini juga ada manajemen musik teman-teman, di mana kita bisa menyeting tombol-tombol ketika kita sedang dengerin musik ya. Ini menurutku juga bagus sih, soalnya aku tuh orangnya suka headsetan terus naik motor gitu kan. Jadi daripada kita ribet gitu kan, next musik mesti buka HP, kita bisa setting pakai tombol di sini ya. Cuman aku udah pakai headset yang udah ada tombol next musiknya, jadi aku nggak perlu settingan ini. Tapi buat teman-teman yang suka musik, ini perlu banget. Dan next kita ada di tampilan sistem. Ini juga sama nggak aku pakai karena kenapa? Soalnya banyak yang setelan yang menurutku, yang aku pribadi nggak pakai gitu. Ya emang sih jadi bagus ya. Contoh kayak setelan pulse ini, kita jadi bisa lihat apa nih namanya gaya bar visualisasi ketika kita dengerin musik ya. Tapi menurutku nggak perlu, karena kenapa? Karena aku kalau dengerin musik layarnya matiin ya kan. Jadi aku nggak perlu pulse. Jadi ini settingan yang aku nggak pakai ya. Nah, selanjutnya di sini setelan tema teman-teman. Di mana setelan tema ini kita berpengaruh sama aplikasi tema kita. Contoh di sini kita buka ya aplikasi tema. Nah ini. Nah di sini teman-teman kita bisa ubah-ubah servernya ya. Di mana kita bisa download tema. Contoh di sini aku pakai setelan ini nih, setelan Rusia nih ya. Teman-teman bisa ganti. Contoh kita ke Indonesia. Nah, kita balik dulu ke aplikasi tema tadi. Nah, dia bakal jadi tema-tema yang dibuat di Indonesia. Dan tentunya ini shopnya juga udah temanya udah mod ya. Jadi kita bisa install tema PH ketiga dan juga tema-tema yang berbayar.
Nah, kita balik lagi ke setelan tambahan ya. Eh, MUI ID fitur ini, MUI fiturnya Arvana, sorry. Nah, ini aku karena jarang review lagi, teman-teman jadi agak belibet ya, sorry ya. Jaringan seluler aku nggak pakai, layar utama aku pakai. Kenapa aku pakai? Karena layar utama itu aku nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan HP tuh aku suka banget lihat layar utamanya tuh rapih, teman-teman ya. Dan ini ya udah sesuai settinganku. Jadi intinya settingan ini tuh buat bikin layar utama kita sesuai apa yang kita inginkan gitu ya. Di power menu ini teman-teman mungkin tahu ya, ini buat nyeting power menu yang kita pakai nih. Kebetulan aku pakai default aja, soalnya ya buat apa bagiku power menu. Tapi buat teman-teman mungkin yang pengen langsung ke fast boot atau recovery juga bisa pakai settingan ini. Yang suka ngoprek-ngoprek gitu kan. Di sini juga ada gaya menu ya, teman-teman bisa ganti ada gaya 1 sampai 4 ya. Nah, terus di sini juga ada setelan keamanan ya. Ini menurutku juga penting yang ini nih. Nah, ini menurutku penting. Kenapa? Karena kita bisa menguji perangkat kelas kita, teman-teman ya. Nah, ini ya. Kadang kan teman-teman misalkan beli HP second gitu ya, terus kita ragu dengan hardware-nya. Dengan di custom room ini, teman-teman bisa ngecek langsung gitu ya. Tapi ya itu ribetnya, teman-teman mesti nginstalin di room dulu. Tapi menurutku ini penting untuk setelan keamanan. Dan next, kita ke baterai dan performa ya. Nah, ini aku agak sedikit bingung teman-teman ya. Soalnya kenapa? Nggak tahu ya, Redmi Note 8 itu CPU throttling-nya emang agak cacat atau gimana. Jadi gini teman-teman, ini aku settingnya seimbang ya. Bisa nyala atau bertahan sampai 20 jam ke depan. Tapi ketika kita sosmedan ya, ketika kita sosmedan atau multitasking gitu, sedikit panas, dia itu bakal lebih boros kalau aku bilang. Lebih boros. Tapi teman-teman ya, kalau misalkan aku itu lagi tidur, aku kan kalau tidur itu suka banget dengerin podcast ya kan. Aku panjer teman-teman, itu bisa hemat banget. Nggak tahu ya, apakah karena didiemin jadi lebih hemat, atau mungkin bateraiku aja yang mulai nggak sehat, aku nggak tahu ya. Tapi so far, aku pakai ini room, itu hemat banget teman-teman ya. Aku pagi ngecas maksudnya full gitu ya, di jam 5 pagi. Terus aku mulai aktivitas sampai siang, aku baru ngecas itu sekitar jam 2 siangan, jam 1 atau jam 2 siangan tergantung kondisinya aku sibuk atau enggak. Kalau nggak sibuk sampai jam 2 siang masih bisa on. Nah, ini buat fast charging juga masih nyala, masih aman banget. Kebetulan cuman chargerku jelek ya. Ini charger dari toko tuh jelek, jadi nggak bisa aku reviewin ininya, fast chargingnya on atau enggak. Ini aku pakai charger gini masalahnya kalau di toko ya kan. Kalau di rumah aku pakai yang fast charging. Nah, masalah baterai aku bilang ini masih aman banget. Ini room irit banget kalau misalkan teman-teman nggak kebanyak, maksudnya buat daily use masih aman banget ya. Terus next apa lagi ya? Bingung saya. Maklum teman-teman ya udah lama nggak review. Nah, terus kita geser lagi ke bentar. Oh ya, ke fitur ini teman-teman. Ini juga aku pengen obrolin. Ke fitur spesial ya. Nah, di sini seperti biasa ya, ada game turbo, ada kotak alat musik, ini segala macam ya. Nah, jendela mengambang ini apa sih? Biar kita bisa buka aplikasi mengambang gitu, gimana ya jelasinnya ya? Kita langsung aja praktek ya. Contoh nih ya, YouTube Studio, kambing malah kepencet. Nah ini terus kita bikin jendela mengambang, bentar. Aku lupa caranya teman-teman. Nah ini ya. Nah ini contoh gini. Jadi ini fiturnya teman-teman ya. Cuman ya nggak tahu kenapa kadang fitur ini ganggu teman-teman, serius. Jadi kadang tuh ini aslinya bisa gini teman. Kalau ada notif ya, kalau ada notif tuh aku bisa. Nah ini nih. Nah contoh misalkan kalau ada notif itu di atas gitu ya. Kita niatnya cuma nge-slide ke kanan itu malah jadi mengambang. Nggak tahu kenapa. Aku masih bingung settingannya itu. Itu yang kadang mengganggu ya. Ruang kedua udah teman-teman udah tahu ya. Mode mudah juga teman-teman udah tahu. Nah, kita ke game turbo. Ini nggak tahu kenapa di room ini. Nah, kadang game turbo itu ngeblank teman-teman. Kadang game turbo itu ngeblanknya gini. Nggak tahu kenapa. Udah sering apa namanya ya? Udah sering aku coba gitu. Kadang beberapa kali itu suka kayak gitu, suka ngeblank hitam gitu. Nah, sembuhnya itu harus di restart atau di keamanan di pembersih gitu.
Bentar, ya. Kita coba lagi ya. No, kadang hitam dia teman-teman. Tapi kita coba restart ya. Kita coba restart. Pakai pembersih aja ya, pakai pembersih ya. Bawaan punya MIUI. Padahal jujur aja kita masih butuh banget yang namanya game booster ya. Nah, kita akan coba lagi ya. Kalau nggak bisa kita restart habis ini. Kok fitur tambahan, bos? Nah, ya kan? Kita akan coba restart dulu. Nah, ini ya. Ini aku bilang tadi bisa disetting di fitur tambahannya. Kita setting ini nih. Kita tunggu nyala dulu ya. Saya mau minum dulu. Nah, ini karena kita lagi repot teman-teman ya. Aku juga ingat. Kadang kita itu nggak tahu kenapa kalau lagi mencet reboot gitu ya. Kadang tuh mau langsung nyala, kadang mesti mati dulu, nggak tahu kenapa. Nah, itu aku bilang ini emang roomnya tuh irit ya. Emang roomnya tuh irit. Cuman nggak tahu kenapa kadang dia tuh suka gitu. Nah, nih, dia mulai mati. Ini nggak tahu dari roomnya atau dari bateraiku emang udah mulai soak gitu. Jadi kadang tuh ya kalau aku swipe, nah ini malah nyala. Jadi kadang tuh nggak mau nyala teman-teman. Nah itu aku bingung. Apakah bateraiku yang udah mulai jelek atau emang roomnya gitu? Soalnya gini, kita lagi biasa nih lagi sosmedan gitu ya. Baterainya bakal kerasa boros gitu, bakal kerasa boros. Tapi kalau misalkan aku tidur dengerin podcast, itu malah irit banget gitu loh. Aku bingung apakah karena nggak dipencet-pencet jadi irit atau emang bateraiku gitu. Nah ini ya. Nah, kita ulangi lagi. Nah, terus kalau habis direboot, dia tuh bakal sedikit nge-lag ya. Menurutku wajar sih. Nah, ini bakal sedikit nge-lag ya. Jadi mesti diamin dulu. Cuma sekali lagi ini buat apa? Buat harian, baterainya masih enak banget. Sekali lagi gue bilang masih irit lah. Nah, no. Jadi kalau misalkan baru reboot teman-teman, dia bakal sedikit nge-lag ya. Itu wajar. Terus bentar, aku juga mau nambahin ini teman-teman. Di setelan tambahan kalau nggak salah. Nah, di sini ada external memory. Cuman nggak tahu kenapa cuman ada tambahan 1 GB. Setauku di room lain ya, setauku di MUI main itu ada tambahan 2 GB. Nggak tahu ini kenapa cuma 1 GB doang. Cuman external memory ya nggak begitu pengaruh sih menurutku sih. Soalnya external memory itu kepake kalau misalkan RAM 4 GB kita penuh. Gitu. Jadi menurutku external memory nggak begitu berpengaruh sih. Nah ini ya, so far aku udah review 2 hal berarti ya, dari fitur tambahan sama ini ya, sama fitur spesial. Nah ini ya, yang ada di MIUI Arvana yang selama ini aku pakai dan fitur-fiturnya lumayan mantep aku bilang. Dan sekali lagi ini buat baterai masih aman banget. Terus gimana kok buat multitasking? Apakah jadi lag atau enggak? Nah, sebentar sebelum kita masuk ke multitasking, kadang aku ngerasain kita tuh nih ya, kalau lagi scroll tuh ya, itu kerasa kadang gini nih. Nah, nggak tahu kenapa kalau misalkan HP ini udah panas gitu ya, udah kita kayak habis ngegame gitu, kadang kita nge-swipe kayak gini nih, itu delay ya teman-teman. Nanti ya kita coba ya, kita bakal review pakai Apex sama ini nih, MOBA ya. Ini ada operator lagi. Nah, kita multitasking dulu ya. Jadi contoh di sini saya buka Discord. Ya, Discord. Ini channel Discordku ya. Channel Discordku. Kita geser deh ke ini ya.
Berita games. Nah, contoh di sini misalkan aku mau multitasking nih. Jendela mengambang, kita ambil Discord. Terus kita buka YouTube misalkan ya. YouTube. Ini kalau kita buka YouTube ya. Nah, ini apa sih operator kambing? Menurutku masih nyaman banget sih buat scroll-scroll yang lainnya. No. Jadi buat multitasking ini masih aman banget ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang sibuk antara WhatsApp sama Facebook mungkin bisa pakai aplikasi ini gitu ya. Bisa pakai ya ini. Nah, ini kita bisa scroll-scroll gitu ya, masih aman banget. Kita bisa balik ke sini. Walaupun kalau udah panas biasanya ada delay animasi kayak nge-lag dikit aja gitu. Apa nih? Aduh, kepencet video. Ada Subur Gaming. Nah, gini ya. Buat multitasking masih aman banget. Dan kita coba balik lagi ke YouTube, apakah dia bakal buka ulang atau enggak. Ternyata enggak ya. Jadi buat teman-teman yang pengen satset, ini masih gampang banget. Dan aku belum coba, apakah kita bisa bikin 2 layar mengambang, teman-teman? Let's try, oke? Kita buka apa ya? Jangan galeri, ntar kelihatan bokepku, bos. Facebook dah. Oke, ternyata kita nggak bisa buka 2 ya, nggak bisa buka 2 ya. Atau mungkin ada settingannya kita nggak tahu. Karena setelan tambahan itu belum aku ublek-ublek gitu ya. Oke, jadi buat multitasking ini aman banget ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, masalah pergamingan gitu ya. Jadi di sini gamingnya aku nggak murni nge-review ini pakai Arvana doang. Soalnya aku sadar banget bahwa HP ini tuh CPU throttling-nya parah banget teman-teman. Dimana ini kalau misalkan saya salah dikoreksi ya. Jadi CPU throttling itu dimana kalau misalkan CPU kita udah panas, CPU itu bakal memaksa agar performanya turun biar adem. Nah, karena masalah itu di Redmi Note 8, makanya aku akalin. Di sini aku racik sendiri. Nah, ini yang raciknya yang ramah bos ya kan. Di sini raciknya itu aku pakai Nah, ini kernelnya aku ganti ke Ryzen ya. Kernelnya aku ganti ke Ryzen. Terus setiap aku ngegame, aku pengen dapetin performa yang terbaik kan. Jadinya aku masuk ke baterai dan performa. Aku setting dia ke performa, teman-teman. Oke. Nah, dia bakal turun hampir 2 jam sendiri ya. Menurutku wajar. Nah, terus di sini juga aku dukung pakai modul Magis, ya kan. Nah, aku modulnya pakai 3 doang, Brutal Busi Box, E-Unlocker, sama Thermods ya. Nah, kita akan coba main Apex ya. Kita bakal close dulu semuanya. Nah, kita main Apex, bos. Dan ini ya, kenapa aku nggak pakai screen recorder? Aku ngindarin yang namanya FPS GPU-nya itu kepake buat record. Jadi aku lihat performa ini nggak pakai screen recorder gitu. Ini sorry kalau aku cupu ya, aku nggak pernah main Apex Mobile masalahnya. Aku nginstal ini cuma buat review aja teman-teman. Dan mungkin bakal aku percepat ya di adegan sini. Nah ini ya, kita pakai Bloodhound ya. Apa sih? Udah deh nggak usah iklan-iklan. Aduh. Ini sorry kalau saya cupu ya. Udah saya cupu main sambil ngerekam. Nah ini kita lihat settingannya dulu ya. Mana setting? Aturan. Ini grafik aku nggak ubah-ubah dari awalnya teman-teman. Jadi kayak gini. Ya kan? Ini settingannya. Kita coba mainkan nih. Tar dulu bos, pakai Bloodhound bos. Aku lupa lagi, aku kita nggak bisa nge-lock di sini ya.
Oh ya, tadi kita lupa ya ngecek game itunya ya. Ngecek game posternya ya. Tapi di sini udah kebuka ya. Ini ada game turbonya, sorry bukan game poster. Ntar abis ini kita cek lagi ya. Soalnya game poster di pengaturan tuh kadang suka force close teman-teman. Maksudnya kayak tadi item gitu. Aduh ini TPP atau FPP nih? Aku nggak bisa TPP bos. Saya Bloodhound mas, saya Bloodhound mas. Aku nggak bisa TPP sumpah. Kayak orang tolol aku TPP. Oh baru season 2 ya di sini ya. Ini udah coba main berapa kali ya. Ini siapa jam leadernya Cuk? Oh. Bisa lihat ya di sini teman-teman ya. Dia lock di 30 fps ya. Jadi dia stabil 30, 27, 20, 37 ya. Di saat lompat dia bakal drop FPS sedikit. Tadi ke 27 ya. Nah ini mulai drop FPS. Anjir. TPP cok. Aku nggak bisa TPP bos. Sumpah. Orang tolol kan? Aku nggak bisa TPP bos. Kayak orang tolol anjing. Nah, ntar kita serius play dulu ya. Oh, nggak bisa TPP teman-teman. Sorry. Oke, nice ya, hoki banget kita. Nah, cuma kok udah di bawah gini teman-teman, semuanya jadi aman ya. FPS stabil di 30-an. Aduh, hemlock lagi. Kambing. Kayak senjatanya agak mendingan lah. Kita nge-heal dulu, bos. Ini apa, bos? Lu ngasih apaan, bos? Havoc, aku udah punya Havoc, bos. Ntar kita ganti ke karbin ya, teman-teman ya. Aku tuh nggak bisa pakai hem. Allahu Akbar. Mana enak kan? Sumpah aku Allahu Akbar. Aku reload. Aku tuh bingung loh kalau TPW aku bingung sumpah. Masih ada nggak? Oh, udah habis. Dari mana itu? Nah, so far ya, kita kalau main tuh masih aman deh. Kita lihat FPS itu masih aman banget ya. 30, 23, 20, 28 ya. No ya, masih aman ya. Aku nggak bisa TPP teman-teman ya.
kita keluar aja ya. Oke, jadi buat Apex Legends aku bilang masih aman banget, tapi kita butuh modul dan kernelnya teman-teman ya. Dan kita akan coba next game MOBA yang terbaru ya, MOBA Auto Chess. Kita keluar di game. Nah kita lihat di ini ya, gaming itunya tadi. Mana tuh setelah tambahan? Terus kok bola cuk? Fitur spesial. Game turbo ya. Nah dia baru bisa buka teman-teman. Jadi kita mesti itu dulu. Nah sekarang kita akan main Auto Chess MOBA ya kan. Buat Apex Legends masih aman banget, cuman kita butuh modul dan kernelnya teman-teman ya. Jadi aku nggak saranin teman-teman main game di HP ini. Ya aslinya sih sah-sah aja ya, maksudnya main tanpa modul juga nggak apa-apa. Cuman untuk mendongkrak performa, aku saranin sih pakai kernelnya gitu ya. Kita rekaman ya berapa lama nih? Oh, hampir setengah jam ya. Pakai Pandava Android dong. Itu pakai WiFi atau pakai data, Cuk? WiFi ya. Soalnya nggak punya pakai data. Kita lihat baterainya berapa persen tadi ya. Baterai di 88% ya. Kok installizing tuh? Ini apaan teman-teman? Kok update? Ya ilah, padahal mau tak review loh, bentar. Semoga bisa ya. Emang ada update tadi? Ini masalahnya kalau pakai data teman-teman, game ini tuh masih cat ininya. Loh internetku DC, kambing. Oh iya coy, pantas dia minta pakai data tadi. Ya udah pakai data aja lah ya. Iya cuy ini. Internetku DC. Sial. Kita ulangi. Ini sorry banget ya, kalau soalnya nggak tahu kenapa game ini tuh kalau pakai data kadang pingnya tembus 100 teman-teman. Langsung aja kita combat ya. Langsung kita ranked bos. Kita mainkan. Nggak tahu nih ya, pingnya stabil atau enggak. Soalnya sekali lagi game ini tuh masih cacat banget masalah server. Langsung aja kita pakai Sacred Lancer ya, andalan saya nih. Huskar nih bos. Oh ini wave-nya udah normal nih. Oh ya udah normal. Kita pakai WiFi lagi ya.
Aku takut aja pingnya tinggi teman-teman. Lama bener milihnya bos. Aduh, AFK jangan-jangan nih. AFK nih. Ini kalau lama aku percepat ya. Oh ya lupa kasih settingannya ya. Ini aku pakai settingan 60 fps ya. Dengan grafik tertinggi. Dan kenapa aku milih MOBA Auto Chess ketimbang yang lain? Soalnya menurutku game ini banyak pohon-pohonnya atau banyak apanya ya? Terrainnya gitu. Belum animasi kurirnya juga ada di sini kan. Jadi menurutku kayaknya lebih banyak makan source ininya, source HP-nya gitu daripada game lain. Kita beli ini. Oke, kita berangkat ya. Saya to bos. Aku susah mainnya teman-teman. Soalnya aku lihat layar HP yang ngerekam ini. Tapi main Apex aja ngeliat musuh aku bos. Dih, anak mana lu? Iya, game itu masih gitu teman-teman, masih suka nabrak tembok. Ini kelihatan 60 fps nggak ya? Ini atas kosong po. Ada pertempuran tapi di bawah ya. Nyantel, siap. Wow, first blood langsung gak tuh? Kita farming aja dulu ya. Ada lu. Kena kan lu? Sini lu. Anak mana lu? Aku sekali pakai Huskar tuh bisa ini teman-teman, bisa backdoor. Backdoor itu kalau di Dota ini ya. Nah ini nggak tahu kenapa ya. Nah ini kalau pingnya tinggi, gini teman-teman dia bakal nge-lag banget, bakal patah-patah. Lihat pingnya. Ini gamenya emang masih cacat servernya ya. Ini kalau pingnya masih tinggi, aku ganti paket data coba ya. Ayo sini anak mana lu? Mati kan, Huskar dilawan, tolol banget. Nih kalau pingnya lancar tuh lancar teman-teman ya. Bodoh amat, aku di top mulu pokoknya, nggak mau pindah aku. Nice banget tuh musuhnya.
Oke, tadi match yang sangat seru ya, dan aku menang ya. Tentunya saya menang ya kan. Nah, di sini kita lihat ya penggunaan baterainya selama kita main game tadi. Nah ini, kalau aku bilang satu match itu masih irit banget teman-teman. Untuk satu match auto chess sama tadi Apex Legend, aku main kurang lebih ada ya sekitar 20 sampai setengah jam mungkin, itu masih nyaman banget ya. Dan menurutku ini room yang sangat enak dan fleksibel banget ya. Jadi ini buat harian oke, buat gaming juga oke, dengan catatan teman-teman harus ganti kernel dan beberapa modulnya ya. Dan sekali lagi untuk fitur lengkapnya silahkan cek di channelnya si Arvana ya. Ini saya mereview sebagai user gitu ya, maksudnya sebagai pengguna ya, apa yang saya rasakan dan apa yang saya keluhkan. Kalau ngomongin masalah bug ya tadi itu bang ya, contoh kita masuk ke game turbo kadang kagak bisa, fitur spesial ini aku yakin nggak bisa sih, masih bisa. Jadi kadang nggak bisa. Terus animasinya kadang juga kaku banget kalau HP kita panas. Cuma ini masih adem ayem ya. Masih adem ayem. Untuk multitasking oke, nggak ada delay atau apapun, masih aman banget. Cocok buat teman-teman kerja. Buat kamera ya, untuk hasilnya bisa aku kasih di akhir video ya. Dan menurutku room ini nyaman banget buat harian. Dan jujur aja saya sebagai AOSP garis keras jatuh cinta sama room ini ya, karena room ini simple dan fiturnya banyak banget. Maksudnya simple tapi fitur yang aku perlukan itu ada semua gitu maksudnya ya. Dan mungkin sekian ya buat review pada kali ini ya, dan semoga membantu jadi tolak ukur buat teman-teman yang mau beli ini room. Dan mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya sesuatu tentang ini room, bisa langsung komen di bawah ya, semoga saya bisa jawab. Dan sekali lagi ini room fleksibel dan nyaman banget ya. Oke deh, mungkin cukup sekian ya buat review ini. Semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan ya. Karena jujur aja agak belibet gitu ya. Lama nggak review gitu. Jadi lama gitu ya. Belibet bukan lama gitu ya. Oke deh, mungkin cukup sekian ya buat review room pada kali ini ya. Dan buat teman-teman yang merasa terbantu dengan review ini, silahkan tekan tombol like-nya dan tekan tombol share ke teman-teman yang lain ya, biar tahu tentang ini MUI Arvana ya. Betapa mantepnya room ini gitu ya. Dan buat teman-teman sekali lagi yang mau tanya seputar ini room atau seputar hal lainnya, silahkan tulis kolom komentar. Dan bila teman-teman yang mendukung channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan bila teman-teman ingin membantu channel ini secara lebih gitu ya, dengan membantu channel ini dengan lebih gitu ya, bisa klik link donasi di bawah ya. Berapapun saya terima ya, mau 10.000, 20.000 nggak apa-apa bos ya. Buat jajan ya kan. Oke deh. Tapi buat teman-teman yang mau dukung channel ini pakai subscribe aja, sudah terima kasih banget. Oke deh, mungkin cukup sekian ya buat live pada hari ini. Buat review pada hari ini. Sekali lagi semoga membantu reviewnya. Dan saya berjumpa lagi di review-review berikutnya. Goodbye. Dadah.